Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirab Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rekan-rekan prodi Argo Teknologi semester 3 gitu ya. Yang saya banggakan untuk materi kita saat ini adalah ziarah Wali Songo, nyekar di kuburan, bersodakoh, dan haji untuk orang yang sudah meninggal. Amaliyah baik ziarah Wali Songo, nyekar di kuburan, bersodakoh, dan haji untuk orang yang sudah meninggal adalah amaliyah yang sering sekali digugat oleh kaum sebelah, yakni kaum Salafi, yang mengatakan hal ini merupakan kegiatan atau amaliyah bid'ah. Kegiatan atau amaliyah yang menyebabkan kemusyrikan dan lain sebagainya. Namun di kalangan kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap ziarah Wali Songo, nyekar di kuburan, bersodakoh, begitu juga haji, ini adalah hal-hal yang baik yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan pahala menurut keyakinan ulama-ulama kita dan kita. Oleh karena itu, tradisi ziarah Wali Songo atau ziarah kepada wali, kepada nabi, dan kepada orang-orang yang soleh, ini adalah satu tradisi yang diupayakan oleh kaum Nahdiyin sebagai mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain, bukan mencari bukan mencari sesuatu yang lain kecuali menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ziarah kubur, nyekar, dan sodakoh. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengetahui bagaimana sih konstruk dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dalam memahami ziarah Wali Songo, nyekar kuburan, sodakoh, dan haji untuk orang yang sudah meninggal, sehingga mereka tetap melakukannya. Oleh karena itu, kita bahas di sini. Hakikat ziarah Wali Songo itu sendiri kalau kita lihat adalah sama dengan ziarah kita kepada orang-orang meninggal kita. Ketika kita berziarah kepada Wali Songo, berarti kita sedang tawasul kepada beliau-beliau, kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, dan kepada Nabi Muhammad sendiri dan Khulafaur Rasyidin. Di dalamnya juga terdapat ketika kita ziarah Wali Songo itu membaca Yasin. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Maka kemudian faqra'u ala mautakum, bacalah Yasin tersebut untuk orang matimu. Kemudian di dalam ziarah Wali Songo ini juga kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, serta membaca Muawwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas. Begitu juga di dalamnya ketika kita ziarah, di sana kita juga beristighfar, bersolawat kepada Nabi, melakukan tahlil, tasbih, dan doa kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk ampunan Allah kepada Wali Songo. Ini hakikat daripada ziarah Wali Songo. Jadi tidak ada yang indikasi-indikasi yang menjurus kepada kemusyrikan. Jadi kalau kita lihat daripada rangkaian ibadah ini sendiri, yakni rangkaian ibadah Yasin dan sampai doa itu tadi. Nah, dalam kaitan ini, dalam keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, orang-orang yang soleh itu meski beliau-beliau sudah meninggal, ini tetap memberi berkah kepada kita yang mati. Kita bisa lihat ketika kita ziarah Wali Songo, di sana
Banyak sekali orang yang mendapatkan berkah dari makom atau kubur daripada Wali Songo itu sendiri. Contohnya pedagang-pedagang, kemudian penyedia jasa seperti ojek, kemudian dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mendapatkan berkah daripada eh, makam atau kubur daripada Wali Songo itu sendiri. Dalam kaitan itu, Al-Quran pun mengatakan demikian bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, seorang nabi, itu ketika beliau meninggal, sebetulnya beliau tidak meninggal di sisi Allah, tapi mereka tetap memberikan keberkahan bagi orang sekelilingnya. Beda dengan orang yang bukan wali, beda dengan orang yang bukan mati syahid di jalan Allah. Ketika mereka meninggal, hidupnya saja mereka tidak memberi berkah kepada orang lain, apalagi matinya. Dalam kaitan ini, surat Ali Imran ayat 169 mengatakan, wala tasabana alladziina qutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu kira, kata Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kamu kira, bal ahyaun inda rabbihim. Tetapi mereka itulah orang-orang yang hidup di sisi Allah, yurzakuna, dan diberi rizki. Nah, ini kita bisa buktikan ayat Al-Quran ini melalui fenomena-fenomena ziarah kubur yang kita lihat di Indonesia, di mana ziarah kubur itu dilakukan oleh kaum Nahdien ke Wali Songo, dan Wali Songo dalam kuburannya itu tempat kuburannya memberi berkah, memberi manfaat bagi sekeliling orang yang ada di kuburan tersebut. Contohnya tadi itu saya katakan banyak sekali pedagang-pedagang, pelaku penawar jasa, kemudian UMKM dan lain sebagainya. Ini semuanya mendapat berkah dari kubur para wali. Ini yang disebut wala tasaban alladzina qutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim. Oleh karena itu, kita sebagai kaum Nahdien ini sedang mengamalkan wala tasabana alladzina qutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim. Sedang mengamalkan ini dengan kita berziarah kepada Wali Songo, berziarah kepada nabi, berziarah kepada syuhada, berziarah kepada orang-orang yang saleh atau ulama. Itu kita sedang mengamalkan ayat ini. Oleh karena itu, tetap tradisi nyekar, tradisi ziarah kubur Wali Songo ini tetap dilakukan oleh kaum Nahdien. Meski kaum-kaum sebelah yang tidak suka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang syirik, atau bahkan mereka katakan bid'ah. Untuk mendasari bahwa cara berpikir kita bahwa ziarah ini adalah satu kesunatan, ya, terutama ziarah kepada orang-orang yang soleh, nabi dan para syuhada, ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, dalam kaitan ini berziarah, baik itu berziarah kubur untuk para nabi, berziarah kubur untuk para wali, berziarah kubur untuk para syuhada, dan ziarah kubur untuk atau kepada orang-orang tua kita, ini adalah ajaran Nabi. Nabi pernah berziarah kubur ke makom atau kubur ibunya. Dan pada saat itu Allah mengizinkan Nabi untuk menziarahi kuburan ibunya. Kemudian Nabi memberi istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk ibunya. Hal ini yang sesuai dengan hadis yang saya katakan tadi, bahwa zaron Nabi qabrah ummihi fabaka wa abka man haulahu. Ya. Nabi melakukan ziarah kubur ke kubur ibunya.
Fabakah, kemudian Nabi menangis. Wa abka man haulahu, kemudian orang yang di sekeliling Nabi, sahabat-sahabat yang ikut Nabi ziarah itu juga nangis. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, asta'dantu rabbi fi an astaghfirullaha falam yu'dan li. Saya meminta izin kepada Tuhanku, ya. Nabi Muhammad mengatakan itu, saya meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun buat ibuku, tetapi tidak diizinkan. Ya, tetapi tidak diizinkan. Wasta'danuhu fi an azwa fin az, fi, bi, a, fi an azuro kobroha faudinali. Kemudian saya minta izin kepada Allah untuk apa? Untuk ziarah kubur ibuku. Kemudian Allah memberi izin kepadaku. Fazuru kubur fa innaha tudakirukumul maut. Maka berziarahlah kamu ke kuburan, karena berziarah kuburan itu dapat mengingatkan kita kepada kematian. Nah, ini Nabi ziarah kubur, menziarahi kubur daripada ibunya. Nah, dalam kaitan itu kemudian Nabi memerintahkan untuk berziarah kubur bagi kita agar kita mengingat kematian. Orang yang mengingat kematian tentu dalam kaitan ini ketika dia melakukan amal itu lebih hati-hati. Dia akan menjaga amalnya untuk taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena kalau kita sudah yakin bahwa kita pasti mati, maka dalam keadaan semacam itu, yakni ke dalam keadaan mati, kita tidak bisa hidup lagi, dan dalam keadaan tidak bisa hidup lagi, tentunya amal kita tidak bisa bertambah. Ya, tidak bisa bertambah. Sehingga ketika kita mati, udah habis amal kita, yakni tidak bisa lagi kita menambah amal kita. Maka oleh karena itu ketika hidup harus dimanfaatkan untuk beramal sebaik-baik mungkin. Itu begitu. Dan menjauhi apa yang dilarang Allah sebaik mungkin. Kemudian hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan innal qabur ladzi ra'aitumuni anajihi qabru ummi Aminah binti Wahab wa ini ista'dantu rabbi fi zaratiha fa'adinali. Jadi kuburan yang kalian lihat aku berbisik di sana adalah kuburan ibuku. Jadi yang beliau ziarahi pada saat sahabat ikut itu adalah kuburan ibunya. Dan pada saat itu aku meminta izin kepada Allah dan Allah mengizinkanku untuk berziarahnya. Nah, ini hadis Nabi dalam riwayat yang lain. Nah, dalam hadis yang lebih lebih populer lagi yang sering kita dengar adalah nahaitukum ang ziratul kubur fazuruha, ya, atau di sini faman aroda ayazuro falyazur walatakulu hujron, ya. Kata Nabi, saya pernah melarang untuk ziarah kubur. Dan barang siapa yang menginginkan ziarah kubur, maka ziarah kuburlah. Dan jangan katakan suatu ucapan yang jelek. Itu begitu. Kemudian hadis yang paling sering kita dengar adalah lebih kita sering dengar adalah nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudakirukumul maut. Itu yang sering kita dengar. Hadis ini meriwayatkan tentang apa? Larangan ziarah kubur pada masa terdahulu Islam baru-baru muncul begitu ya. Nah, pada saat itu keimanan orang Muslim sangat lemah sehingga ketika mereka ziarah kubur ini dikhawatirkan untuk syirik, untuk melakukan kesyirikan. Kemudian setelah Nabi melihat keimanan para Muslim itu sudah sangat kuat, Nabi mempersilahkan untuk berziarah kubur, mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur. Itu tentang dalil ziarah kubur atau biasa kita sebut nyekar dan juga ziarah kubur para wali.
Berkaitan tentang ziarah kubur para wali, pendapat ulama ini varian ya. Ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan sunnah. Contoh yang mengatakan boleh itu adalah madhab Maliki, itu mengatakan boleh ziarah kubur para wali. Sementara Imam Syafi'i atau Ashab Syafi'i dalam kaitan ini memsunahkan ya, mensunahkan untuk menziarah kuburi para wali. Sebagaimana saya kutip dari pendapat Syekh Khotib Asyarbini, beliau mengatakan yundabulahun ziaratil kuburi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'dhamil kuburo min a'dhamil kurubat ya. Wa yambahi ayul haqqo bidzalika baqiyatul anbiya wassalihin. Disunatkan ya, disunatkan bagi perempuan ziarah kubur nabi. Karena apa? Fa innaha min a'dhamil kurubat. Karena ziarah kubur nabi ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan satu upaya yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah itu ziarah kubur kepada nabi. Maka wayambahi ayul haqqo bidzalika baqiyatul anbiya wassalihin. Maka pun juga bisa diilhakan ziarah kubur ini, ziarah kubur Nabi Muhammad SAW ini bisa diilhakan, bisa disamakan dengan disunatkan ziarah kubur kepada para nabi dan solih. Nah di sini mesti menggunakan lafadz yang menyinggung hukum seorang perempuan berziarah kubur nabi ini sunnah, maka apalagi seorang laki-laki. Jadi perempuan saja sunnah ziarah kubur, ya kan? Nah kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki lebih sunnah lagi karena dia terjauh dari fitnah ya, terjauh dari fitnah. Fitnah dalam kaitan ini adalah laki-laki tidak gampang dilecehkan secara seksual. Nah, perempuan itu kadang-kadang dapat dan mudah dilecehkan secara seksual. Nah, dalam kaitan itu, perempuan saja dalam posisi mudah dilecehkan secara seksual itu disunatkan oleh Khotib Asyarbini untuk ziarah kubur, apalagi laki-laki. Itu begitu. Nah, selanjutnya pendapat Syekh Zakaria Al-Ansori, ini namanya adalah Syekh Yahya Zakaria Al-Ansori, bahwa ila qabron Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tukrahu laha ziyaratuhu bal tundabu wa yambahi kama qala Ibnu Rafi' wal Qamuli antakuna kuburu sa'iril anbiya wal auliya ikadalik. Jadi seorang perempuan itu kalau menurut Syekh Zakaria dimakruhkan untuk ziarah kubur selain nabi, selain para wali. Nah, artinya mereka perempuan ketika ziarah kubur pada wali dan para nabi ini disunatkan. Lawan dari makruh adalah sunnah. Nah, begitu juga untuk laki-laki bagaimana? Ya tentunya, ya kan gitu. Tentunya menjadi sunnah. Baik ziarah kubur pada selain wali dan nabi ataupun ziarah kubur untuk nabi dan para wali. Nah, selanjutnya juga sama berkaitan tentang perempuan juga ya. Ini masih diperkenankan, masih disunatkan ziarah kubur wali dan para nabi. Dalam kaitan ini pendapat Asy'ah Ar-Rahyabani gitu ya, Ar-Rahibani, beliau mengatakan ila qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabru sahibaihi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma patusanu ziaratuhuma lirrijali wan nisa'i wa kadza tusanu lirrijali wan nisa'i ziaratu qabru nabiyyin khairi. Jadi kecuali ziarah kubur para nabi, artinya ini tadi, jadi ini potongan-potongan kalimat yang membahas tentang bagaimana hukum ziarah kubur seorang perempuan. Nah, dalam kaitan ini kita lihat dalam potongan-potongan statement ini menunjukkan bahwa
seorang perempuan itu masih disunatkan untuk melakukan ziarah kubur nabi dan para wali. Itu begitu intinya. Nah, sekali lagi, kalau perempuan saja masih disunatkan untuk ziarah kubur, apalagi laki-laki. Laki-laki yang tidak mudah untuk dilecehkan secara seksual, tentunya menjadi satu kesunatan yang tanpa syarat begitu ya. Selanjutnya adalah fungsi ziarah kubur. Jadi apa sih fungsi ziarah kubur itu? Kalau mereka mengatakan bahwa ziarah kubur itu bisa mendatangkan syirik, ternyata buktinya tidak ya. Kita tidak pernah meminta kepada kuburan atau meminta kepada jin-jin yang ada di kuburan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita hanya minta kepada Allah karena menurut satu riwayat, kubur orang meninggal itu, kubur orang meninggal yang soleh itu atau bahkan nabi, itu dipenuhi dengan malaikat rahmat. Nah, sehingga ketika kita berdoa di kubur orang yang soleh dan para nabi itu, tentunya akan mudah diijabahi oleh Allah karena ketika kita berdoa pada saat itu, malaikat juga mengamini. Kan begitu. Malaikat juga mengamini. Oleh karena itu, ya, nggak ada salahnya ketika kita berziarah kubur di para wali, ya, di kubur para wali ataupun di para nabi. Nah, begitu juga berziarah kubur kepada orang tua kita. Nah, sekali lagi fungsinya apa? Salah satunya adalah memudahkan kita untuk diijabahi doa-doa kita karena memang di seputaran kubur para wali tersebut banyak malaikat rahmat. Yang selanjutnya adalah ziarah kubur ini adalah berfungsi sebagai mengingat kematian tadi, fazuruha fa'inaha tudzakirukumul maut, ya, untuk apa namanya, mengingat kematian, sehingga ketika kita mengingat kematian dalam berbuat, dalam bersikap pada kehidupan kita sehari-hari, kita lebih hati-hati dan menjaga kemaksiatan dari diri kita sendiri. Kemudian fungsi ziarah kubur selain mengingat kematian adalah mengambil iktibar atau ibarah, mengambil pelajaran. Ya, biasa kalau kita baca buku biografi seseorang yang sukses, orang yang hebat, kita akan termotivasi untuk jadi orang yang hebat, ya, menyamai orang yang kita baca di dalam biografi tersebut. Nah, dalam kaitan ini ketika kita ziarah kubur itu harapannya juga sama, bahwa bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hebat di mata Allah. Nah, kita harus ikut meniru perilaku, sikap, dan sifat, begitu juga ibadah daripada orang yang kita ziarah ini. Dengan demikian, ya, ziarah kubur ini menjadi positif, begitu ya. Nah, itu begitu. Kemudian mengambil barokah dari keberadaan eh, makom para wali tersebut atau makam para ulama soleh dan para nabi tersebut. Nah, jadi di situ itu kita ngambil barokah, maksudnya apa? Barokah itu kan artinya ziyadatun nikmah, tambah-tambahnya nikmat. Nah, ketika kita berada di kubur tersebut, hendaknya kita bisa mengambil barokah darinya. Ya, apa barokah apa itu? Ya, tentunya dalam kaitan ini ketika kita ziarah di sana, mudah-mudahan dan kita berharap kita tambah-tambah kebaikannya, tambah-tambah kedekatannya kepada Allah. Karena apa? Karena kita telah tadi melihat dan berziarah ke tempat para wali dan para nabi disemayamkan. Nah, selanjutnya itu fungsi dari ziarah kubur. Pertanyaannya lagi yang sering dituduhkan kepada kita, sodako, kemudian haji, sampaikah ke orang yang kita sodakoi dan kita hajiin? Dalam kaitan ini, sodako dan haji tersebut tentunya sampai. Malah yang menjadi dasar daripada sampainya sodako, sampainya haji kepada orang yang kita hajiin ketika mereka sudah meninggal itu adalah satu hadis, ya. Anna rajul atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi hadisnya, ya Rasulullah, inna ummi uktuliyat uktulitat, ya, inna ummi
uftulitat nafsaha walam tusi wa adunnuha lam takallamat tasoddaqot afala ajrun in tasoddaqtu al anha qala na'am. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, ibu saya itu meninggal dalam keadaan mendadak. Dan pada saat itu beliau tidak memberi wasiat kepada saya karena meninggalnya secara mendadak. Saya menyangka wa adunnuha lau takallamat tasodakot. Ketika saya menyangka bahwa ketika ibu saya itu sempat untuk mengucapkan sesuatu, dia akan katakan, saya tolong disodakokan. Nah dalam kaitan ini ya Nabi, pada saat itu orang tua saya nggak sempat mengatakan, saya tolong disodakokan. Nah kemudian saya berinisiatif, afala ajrun inta sodaktu anha. Apakah ketika saya melakukan sodako untuk ibu saya yang tidak mengucapkan saya sodako, saya tolong disodakokan itu, apakah pahala sodako saya apakah pahala sodako saya itu sampai kepadanya? Jawab Nabi adalah naam, iya sampai. Ini tentang sodako. Kemudian berkaitan tentang haji untuk orang yang meninggal. Ya, satu ketika di dalam Bulughul Maram itu hadis ini muncul begitu ya. Ana imro'atan di bab haji ya. Ana imro'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afahujja anha. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi dari tanah Juhainah ya. Beliau perempuan ini mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya itu bernadar untuk melakukan haji, tapi kemudian sampai beliau meninggal itu belum haji. Apakah saya harus menghajikannya? Jawab Nabi, naam, iya. Hujjah atau hujji anha, berhajilah untuknya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan ukdungahu fangwau ahaku bil wafa. Jadi kata Nabi itu, bukankah ketika engkau ditinggal oleh ibumu dan ibumu punya hutang, kewajiban membayar hutang adalah kepadamu? Nah dalam kaitan ini ketika ibumu punya nadar kepada Allah, itu ia sedang berhutang kepada Allah. Nah dalam kaitan hutang haji maka harus dibayar dengan haji. Maka dalam kaitan ini Allah yang lebih berhak untuk menerima atau menerima haji tersebut. Kemudian an Abi Razin al-Ukaili annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna abi saihun kabir. Wahai Rasulullah, kata beliau, kata Abi Razin, wahai Rasulullah, ayahku itu adalah orang yang sudah sangat tua. La yastati'ul hajj, tidak dapat melakukan haji. Walal umroh, dan juga tidak dapat melakukan umroh. Wala do'na, dan juga waladona dan juga juga tidak bisa menunggang kendaraan ya. Jadi ayah daripada Razin al-Ukail itu sudah sangat tua, tidak dapat melakukan haji, tidak dapat melakukan umrah, juga tidak dapat mengendari kendaraan. Maka dalam kaitan ini Nabi mengatakan hujjah an abika wa tamir, hajilah untuk bapakmu dan umrohlah untuk bapakmu. Ini posisi bapak atau orang yang kita hajikan itu dalam posisi masih hidup, itu pun juga masih sah, masih mendapat pahala untuk
dihajikan gitu ya. Dapat apa namanya hajinya itu haji badalnya masih dianggap sah dan dapat pahala meski dia tidak melakukan haji karena hajinya dibadalkan kepada orang lain. Itu kawan-kawan jadi kesimpulannya baik itu ziarah wali, ziarah para orang solih, nyekar itu hukumnya adalah sunnah ya. Meski ada satu pendapat tadi menurut Maliki itu boleh ya. Menurut Syafi'i itu sunnah. Dan kemudian untuk para perempuan itu juga sunnah berziarah ke makam Nabi dan para wali. Dan begitu juga fungsi daripada ziarah wali itu tadi itibar, kemudian mengingat kematian, kemudian mengambil barokah dari meninggalnya para wali dan mengambil cerita daripada kehidupan para wali. Nah, kemudian sodako ataupun haji dari orang yang meninggal itu tetap sah dan mendapat pahala. Demikian yang bisa saya sampaikan, silahkan untuk ditanggapi. Monggo yang mau nanggapi atau bertanya, silahkan. Monggo. Oh, tadi Oke, silakan Mas. eh, saya Ahmad Nurifai mau tanya, Oke. kalau di tempat saya kan kalau habis nabrak kucing, kucing yang mati itu kan langsung dikubur terus biasanya tahlil sama yasinan gitu Pak. Kalau itu ada hukumnya apa enggak sih Pak? Atau ada apanya gitu Pak? Kalau kucing itu harus di kayak gitu Pak. Terima kasih. Ditabrak mati kemudian ditahlili gitu ya Mas. Ya kalau di tempat saya ada kayak gitu, kalau tempat yang lain nggak tahu sih. Mm-mm. Ya sebetulnya kalau kucing ya tentu enggak karena kucing itu bukan makhluk yang kena taklif ya. Jadi fungsi ziarah kubur itu kan tadi kita itu mendoakan, kemudian menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran, baik itu tadi Yasin, ataupun Al-Ikhlas, ataupun Muawwidatan, ataupun juga tahlil, ataupun istighfar, ataupun sholawatan. Dan tahlil itu kita hadiahkan kepada siapa? Kepada ahli kubur yang kita ziarahi itu. Nah, kenapa kita harus hadiahkan kepada mereka? Karena idama tabnu adama ingkoto'a amaluhu ila min salasin. Ya, jadi sodakotin au ilmin yang tafau au waladin yad ulahu. Nah di situ dari hadis ini kan kita tahu bahwa anak Adam itu ketika meninggal itu putus semua amalnya. Artinya tidak bisa menolong lagi amal-amal siapapun itu kan gitu. Jadi dalam kaitan itu yang bisa menolong itu hanya beberapa hal saja, termasuk salah satunya adalah sodakoh jariah, kemudian ilmu yang manfaat, yang terakhir adalah doa dari orang yang hidup atau anaknya yang hidup. Nah, dalam kaitan ini, ziarah kubur ini adalah aplikasi atau perwujudan dari doa seorang anak pada ibu dan bapaknya atau kakek dan neneknya ataupun ulama-ulama yang meninggal yang memberi jasa kepada kita, yang berjasa untuk kita dalam hal keagamaan, dalam hal apa namanya? Dalam hal perjuangan, dalam hal apa namanya? Peran-peran yang lain begitu ya. Oleh karena itu tadi saya katakan nggak perlulah kalau kita nabrak kucing nggak perlulah ditahlili karena apa? Kucing nggak butuh itu karena kucing itu bukan mukallaf. Itu jadi saya katakan tidak perlu ditahlili karena seekor kucing itu bukan seorang mukallaf, seorang yang terkena kewajiban kemudian ada dosa ada pahala. Kucing tidak punya itu. Sementara kita ini butuh pahala. Nah, pahala hadiah tadi itu dari Al-Quran dan Hadis itu insya Allah sampai kepada orang yang kita tuju, orang yang kita hadiahkan. Begitu Mas Rifai. Cuman untuk tata krama mungkin karena memang ada juga mitologi yang mengatakan bahwa kucing itu ketika kita tabrak tidak kita rawat kematiannya, kita kubur kematiannya nanti akan kualat ini. Kemudian kita hargai saja ya, menghargai
nilai-nilai ke apa hak-hak makhluk lain dalam kaitan ini kan gitu kan. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya dijadikan mitos yang notabene menjadi syirik, nah, ini dalam kaitan ini tidak diperbolehkan. Artinya apa? Contohnya gini, kucing ini kalau nggak kita rawat nanti kita kecelakaan. Nah itu yang tidak diperbolehkan semacam itu. Jadi yang membuat kita celaka atau tidak celaka itu Allah. Itu begitu Mas Fai. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, tanya satu lagi, Pak. silakan Mas. Kalau yang haji untuk mayit itu eh, pas tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu niatnya gimana, Pak? Niat untuk yang orang udah mati gitu, Pak. Mm-mm. Jadi syarat untuk Anda bisa menghajikan orang tua Anda yang sudah meninggal, syaratnya salah satunya adalah Anda sudah pernah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menggantikan daripada orang lain atau orang tua Anda yang sudah meninggal, tentu niatnya ya nawaitul hajj an abi atau an umi gitu. Jadi saya nawaitul haji wal umrot ya, nawaitul hajja wal umrota an abi an umi gitu ya. Saya niat haji dan umroh untuk bapakku atau untuk ibuku gitu aja Mas. Oh, oke, Pak. Nggih. Matur nuwun. Jadi niatnya itu bukan pada saat kita sudah ihram ya, tapi sebelum ihram ya. Pas waktu ihram itulah kita niat haji ketika kita di mikot gitu ya. Jadi niatnya jangan sampai ketika kita sudah ihram itu. Begitu. Nggih. Terima kasih, Pak. Yang lain kalau tidak ada pertanyaan kita usai. Mas Bakhtiar, Mas Afik, Mas Anggit, Mas Alamsyah, Mas Sidik, gak ama Mas apa kemarin? Mas Hafid, Mas Sidik. Sekarang enggak, Pak. Jadi ya. Oke, oke, oke. Oke, silakan yang mau bertanya atau mau nanggapi. Jadi ada kejadian apa di masyarakat kita gitu. Jadi ini kita bisa diskusikan bareng-bareng berkaitan tentang amaliyah amaliyah jenengan sedoyo di rumah. Izin bertanya Pak, Silakan Mas Bakhtiar. eh, terkait yang ziarah, kalau ke dalam budaya itu bagaimana ya? Kan kalau di budaya itu ziarahnya itu biasanya itu pakai sesajen. Nah Hmm. itu bagaimana? Jadi gini, saya mau cerita tentang tasrek dulu ya. Jadi satu ketika Nabi Muhammad itu jalan-jalan di kuburan Baqi'. Ketika Nabi Muhammad jalan-jalan di kuburan Baqi', kemudian Nabi Muhammad mendengar tangisan dari salah satu kuburan di situ. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyampai itu mendekati kuburan tersebut. Dan pada saat itu beliau berbisik seolah berbisik kepada orang yang ada di dalam kuburan. Ya, seolah Nabi mengatakan, "Kenapa kamu menangis?" Nah, jawabnya, "Bagaimana saya tidak menangis karena anak saya tidak mau mendoakan saya." Gitu. Kemudian pada saat itu ya sudah kamu jangan nangis. Diambil sebuah pelepah kurma oleh Nabi, ditancapkan. Nah, itu Nabi mengatakan bahwa tujuan daripada ditancapkannya pelepah kurma itu, pelepah kurma yang masih basah, itu adalah agar selama pelepah kurma itu basah, maka selama itu juga pelepah kurma akan mendoakan si mayit ini di kuburan. Nah, kemudian di bagaimana kondisi atau fenomena yang ada di Indonesia tidak menggunakan pelepah kurma tapi menggunakan kembang. Nah, kita lihat Wali Songo itu pinter gitu ya. Wali Songo itu pinter. Jadi sesajen-sesajian dulu yang digunakan untuk
apa namanya, untuk sesembahan untuk nenek moyang dan lain sebagainya, itu dielaborasikan kemudian diislamisasikan. Jadi sesajian itu tidak menjadi sesajian, tetapi apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kembang mawar, kembang apa dan lain sebagainya itu diletakkan di kuburan. Selama kembang itu masih basah, itu kembang akan mendoakannya. Jadi begitu saja. Jadi tinggal niatnya saja, Mas Baktiar. Kalau niatnya untuk nenek moyang mereka agar nenek moyang mereka makan nih kembang, itu syirik jelas. Ya, tapi kalau untuk mudah-mudahan kita berharap dengan kembang-kembang itu yang basah itu, ketika kita tinggal bisa mendoakan orang yang di dalam kubur. Pada dalam kaitan ini kita seolah meniru Kanjeng Nabi Muhammad yang pada saat itu meletakkan pelepah kurma di sana. Itu begitu Mas Baktiar. Ini Pak, makin mantap. Oke. Satu pertanyaan lagi kalau ada, kalau nggak ada kita tutup. Oke, kita tutup. Mas Sidik, kawan-kawan yang lain, cukup mungkin ya. Setitik-setitik yang penting ngerti gitu ya. Bia, udah kita tutup. Iya, Pak. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Selamat siang, selamat beristirahat. Yang beraktivitas silakan beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.